kemampuan kita, gitu ya. Sedekah. Yang kaya ngasih sedekahnya gede, yang miskin ngasih sedekahnya sedikit. Ya memang sesuai kemampuannya. Beda tuh nilainya. Orang kaya sedekah 100.000, orang miskin sedekah 100.000. Gedean mana pahalanya? Sama, kan 100.000 juga beda, Pak. Orang kaya ngeluarin 100.000 ya merem, duitnya banyak. Orang sedikit sedekah, orang miskin sedekah 100.000 ngeden, Pak. Tuh was-was, sedekah 100.000 tuh was-was. Ini gua masukin 100.000 ke kotak amal, resiko nih. Resikonya apa? Diomelin bini. Bini gua nyap-nyap nih. Semampu kita. Apa di dalam ini lain, di dalam hadis lain apa? As-shadaqatu turaddul bala. Sedekah itu mencegah bala. Ya, sedekah itu mencegah bala. Sehingga ada diriwayatkan di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya, terakhir. Ya, ada seseorang, ya, ada orang di depan rumahnya, dia punya ada pohon besar, ya, ada pohon besar. Nah, di pohon itu ada sarang burung merpati, ya, ada sarang burung merpati. Kemudian ini orang setiap hari katanya, ya, kalau burung yang lagi bersarang di pohon ini bertelur, ini orang naik pohon, diambil telurnya buat dimasak, gitu, ya, ambil telurnya buat dimasak. Nah, ini burung merpati kan jadi sedih, ya kalau cara kita nih burung merpati ngomong, gue capek-capek nelor, diambil telur gue sama nih orang, ya, mentang-mentang gue nelornya di pohon di depan rumahnya, ya, telur gue diambil sama dia. Bagaimana caranya? Ya, dia laporlah kepada Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya apa? Beliau memahami, ngerti bahasa binatang. Ceritanya nih burung merpati ngadu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini orang begini, udah. Ya. Maka dipanggillah ini orang yang suka ngambilin telur burung merpati, dipanggil sama Nabi Sulaiman. Dibilang sama Nabi Sulaiman, ente jangan ngambilin telur burung merpati lagi, kasihan tuh burung capek-capek nelor, ente yang makan telurnya. Karena dibilang begitu sama Nabi Sulaiman, kata ini orang, baik Nabi Sulaiman, mulai besok saya nggak ngambil telur burung merpati lagi. Udah pulang. Ternyata besoknya gimana? Dia udah nggak mau nih. Nih orang udah nggak mau ngambil telur burung gitu. Tapi kemudian bininya bilang, bang, ambil deh tuh telur burung merpati buat kita makan nih hari, gitu. Ya kadang-kadang kalau suami udah dibilang begitu sama bini kan susah, ya, susah berat. Kapolda, ya, kepala polisi dapur. Ya, susah. Ntar kalau diomelin sama Nabi Sulaiman bagaimana? Kata nih suaminya, kan udah dipesenin sama Sulaiman nggak boleh ngambil lagi. Kata bininya apa? Oh, udah Nabi Sulaiman nggak tahu kalau kita ambil, gitu katanya. Akhirnya nggak mau, udah naiklah berangkat mau menuju pohon untuk ngambil ini. Tapi sebelum dia naik, tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Ini orang punya apa namanya, roti besar.
Roti kalau orang Arab tuh rotinya gede-gede. Jangankan makan, ngelihat aja kita kenyang. Nah, karena kasihan namanya pengemis, itu roti belah dua, bagi dua, setengahnya dikasih ini pengemis, udah mulai. Naiklah ini orang, ambil telur. Ya, ambil telur, udah ambil lagi. Kemudian singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman panggil ini orang untuk melarang dia untuk naik, ini Nabi Sulaiman sebenarnya nyuruh dua setan. Ya, jadi pas ini orang pulang ke rumahnya, ini Nabi Sulaiman memerintahkan dua setan, jagain tuh pohon. Kalau nih orang ngambil lagi telur burung merpati yang ada di atas pohon itu, lemparin nih orang, gitu kata Nabi Sulaiman. Ini setan bilang apa? Siap. Udah. Ya, tapi ternyata ini orang pas naik pohon biasa aja, aman-aman aja. Ngadu lagi nih burung merpati kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, itu orang masih ngambilin telur saya. Marahlah nih Nabi Sulaiman sama siapa? Aman di dua setan. Itu dipanggil nih dua setan. Ente kemana? Kan aneh suruh ente jagain tuh pohon. Kalau untuk orang naik mau ngambil telur, lemparin dia. Ente kemana nih? Nggak jaga ya? Lagi ngapain tuh? Dugem ya? Begitu, curigain deh. Ya, maka kata ini setan apa? Wahai Nabi Sulaiman, kami berdua sudah menjaga, ya, sudah menjaga ini pohon, ya. Dan ketika itu orang mau naik, kami sudah mau menjatuhkan dia, ya. Tetapi ternyata apa? Ternyata ketika kami mau menarik kakinya untuk menjatuhkan dia, tiba-tiba ada malaikat dua. Setannya ada dua. Pas nih setan mau narik kaki ini orang, datang dua malaikat. Ya, bukannya ini orang yang dilempar sama setan, justru ini setan yang dilempar sama malaikat. Satu dilempar ke timur, satu dilempar ke barat. Bingung Nabi Sulaiman, apa-apa nih malaikat ikut campur gitu. Ya. Bagaimana? Maka kemudian dipanggillah ini orang yang ngambil burung, yang ngambil telur, dipanggil lagi Nabi Sulaiman. Tanya, tadi ente ngambil telur burung lagi? Iya Nabi Sulaiman. Sebelum ngambil telur burung ente ngapain? Sebelum saya ngambil telur burung, ada pengemis. Kemudian saya kasih roti. Roti yang saya kasih dimakan sama dia. Kata Nabi Sulaiman, ini dia yang membuat Allah mengutus dua malaikat untuk melemparkan dua setan yang diperintahkan untuk menjaga ini pohon. Gara-gara sedekah setengah roti, dia terhindar dari bala. Mungkin kita nggak sadar, sebenarnya kita ini udah mau kena bala, tapi gara-gara sedekah yang kita lakukan, akhirnya itu bala disingkirkan oleh Allah Ta'ala dari kita. Ya, jangan minta bukti, mau kena dapat bala gitu, nggak usah. Yakin aja kalau kita rajin sedekah, itu insya Allah nggak jauh dari bala. Umpama kena bala, balanya yang ringan-ringan aja, yang kecil-kecil aja. Ya, ada di dalam doa di dalam Hizbun Nawawi itu apa? La nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Ya Allah, kami nggak minta
enggak menolak bala. Tapi kalau memang bala itu sudah Engkau takdirkan jatuh kepada kami minta datangnya bala itu dengan cara yang lembut. Ya. Maka jangan meremehkan sedekah walau sekecil apapun, ya. Semampu yang kita bisa lakukan, lakukanlah sedekah itu. Insya Allah sedekah itu akan membawa manfaat, pasti akan membawa manfaat yang besar buat kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna